Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rokbah Hamidah dengan NIM 1042-1001. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi lembaga keuangan syariah. Keuangan tersebut disandarkan kepada syariah, maka akan menjadi lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah. Atau lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran Islam. Lembaga keuangan syariah atau LKS adalah lembaga yang dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya, merupakan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah, yaitu jual beli. Dan setiap lembaga keuangan memiliki falsafah dasar mencari keridhaan Allah SWT untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama, maka dari itu haruslah dihindari. Dalam Al-Quran tidak menyebutkan lembaga keuangan secara eksplisit, namun penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan telah terdapat dalam Al-Quran. Konsep dasar kerjasama muamalah dengan berbagai cabang-cabang kegiatannya mendapat perhatian yang cukup banyak di Al-Quran. Dalam sistem politik misalnya dijumpai istilah qaum untuk menunjukkan adanya kelompok sosial yang berinteraksi satu dengan yang lain. Konsep tentang sistem organisasi tersebut juga dijumpai dengan organisasi modern. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang menyalurkan kegiatan di bidang keuangan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun pembiayaan. Lembaga keuangan bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Junko, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dan untuk perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Lembaga keuangan non-bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan kepada masyarakat guna investasi perusahaan. Lembaga keuangan non-bank diatur dengan undang-undang yang mengatur masing-masing bidang usaha jasa keuangan non-bank dimaksud. Fungsi dan peran lembaga keuangan syariah diantaranya memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, misalnya mengonsumsi suatu barang, tambahan modal kerja, mendapatkan manfaat atau nilai guna suatu barang, atau bahkan permodalan awal bagi seorang yang punya usaha prospektif namun padanya tidak memiliki permodalan berupa keuangan yang memadai. Secara terperinci, fungsi lembaga keuangan syariah yaitu pengalihan aset, transaksi, likuiditas, efisiensi. Dalam redaksi lain, fungsi dan peran lembaga keuangan syariah sebagai berikut: memperlancar pertukaran produk dengan menggunakan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali ke dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, memberikan pengetahuan atau informasi kepada pengguna jasa keuangan sehingga membuka peluang keuntungan sebagai prinsip syariah. Lembaga keuangan memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana mereka yang dipercayakan sesuai dengan prinsip syariah, menciptakan likuiditas sehingga dana yang disimpan dapat digunakan ketika dibutuhkan sesuai dengan prinsip syariah. Sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah termasuk sistem bank. Syariah adalah sistem keuangan yang berprinsipkan kepada syariah, yakni berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Sistem ini merupakan tata perekonomian yang diciptakan oleh Allah SWT dan dijalankan serta dicontohkan oleh Rasul dan sahabatnya. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah,
Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijorah, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijorah wa iktina. Adapun sistem keuangan syariah yang transparansi dari usaha yang dikelolanya, karena pihak bank hanya diperkenankan untuk melakukan pengawasan usaha dan tidak diperkenankan ikut campur dalam pengelolaan dana. 2. Prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Dalam prinsip ini, penyertaan modal atau musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 3. Prinsip jual beli atau murabahah. Prinsip jual beli dengan akad murabahah ini adalah salah satu transaksi yang paling banyak dilakukan oleh bank syariah saat ini. Salah satu alasannya adalah dalam murabahah ini risiko bagi bank syariah adalah kecil. Contohnya transaksi dalam pembelian kendaraan bermotor. Bank selalu sebagai menjual harus menyediakan kendaraan bermotor untuk dilakukan jual beli dengan nasabah. Jadi yang diterima oleh nasabah adalah kendaraan bermotor dari jual beli yang dilakukan. Sewa pada dasarnya atau yang disebut dengan ijarah, pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melakukan pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikannya atas barang itu sendiri. Keunggulan sistem keuangan syariah yang kita kenal sekarang ini adalah sistem yang tidak menggunakan bunga. Filosofi sistem keuangan syariah bebas bunga atau larangan non-riba tidak hanya melihat interaksi antara faktor produksi dan perilaku ekonomi seperti yang dikenal pada sistem keuangan konvensional, melainkan juga harus menyeimbangkan berbagai unsur etika, moral, sosial, dan dimensi keagamaan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan menuju masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh. Melalui sistem kerjasama bagi hasil, maka akan ada pembagian risiko. Risiko yang timbul dalam aktivitas keuangan tidak hanya ditanggung penerima modal dan pengusaha saja, namun juga risiko diterima oleh pemberi modal. Peranan lembaga keuangan syariah dalam proses intermediasi. Intermediasi yang kita tahu adalah penghubung, sedangkan intermediator yaitu pihak lain yang memudahkan perdagangan barang dan jasa yang bertindak sebagai seorang perantara untuk para pelaku transaksi. Lembaga intermediasi adalah lembaga yang peranannya sebagai pihak mengumpulkan dana dari surplus unit untuk disalurkan ke pihak yang membutuhkan dana defisit unit. Lembaga intermediasi adalah suatu lembaga yang kegiatannya menyalurkan dana dari pihak surplus atau yang memiliki kelebihan dana kepada pihak defisit atau yang kekurangan. Menurut Ahmad Ghazali, intermediasi terdiri dari 6 macam, yaitu yang pertama, intermediasi sosial. Intermediasi sosial adalah suatu proses di mana investasi dibentuk oleh pengembangan sumber daya manusia dan lembaga pemberi modal dengan tujuan meningkatkan kepercayaan diri dari masyarakat sebagai persiapan bagi mereka dalam menggunakan intermediasi keuangan formal. 2. Intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan adalah proses pembelian surplus dana dari unit ekonomi, yaitu sektor usaha, lembaga pemerintah, dan individu atau rumah tangga untuk tujuan penyediaan dana bagi unit ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit. Intermediasi keuangan adalah kegiatan pengalihan dana dari penabung kepada peminjam. Intermediasi keuangan adalah proses pemindahan surplus dana dari unit ekonomi, yaitu sektor usaha, lembaga pemerintah, dan individu atau rumah tangga untuk tujuan penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. Prinsipnya, intermediasi keuangan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, depository intermediaries, yaitu
karena sebagian besar sekuritas sekundernya yang merupakan sumber dana terdiri dari berbagai bentuk simpanan antara lain giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan yang diterima dari sektor usaha. Kontraktual intermediaries. Lembaga ini melakukan kontrak dengan nasabahnya dalam usahanya untuk menarik tabungan atau memberikan perlindungan finansial terhadap timbalnya kerugian baik jiwa maupun harta. Lembaga intermediasi yang memberi jasa kontraktual semacam ini yang paling dikenal adalah perusahaan asuransi kerugian dan dana pensiun. Investment intermediaries. Lembaga intermediasi ini menawarkan surat-surat berharga yang dapat dimiliki sebagai investasi jangka panjang atau dapat segera dijual apabila investor membutuhkan dananya kembali. Investment intermediaries adalah intermediasi denominasi adalah lembaga intermediasi menerima tabungan dalam jumlah kecil dari individu atau sumber lainnya mengumpulkan dana tersebut untuk pemberian kredit dalam jumlah besar dalam jumlah yang jauh lebih besar. Risiko adalah kesediaan lembaga intermediasi keuangan memberikan kredit kepada peminjam yang berisiko dan pada saat yang sama menerbitkan sekuritas yang relatif aman dan liquid untuk menarik dana dari penabung. Intermediasi risiko yaitu kesediaan lembaga intermediasi di satu sisi untuk memberikan kredit kepada peminjam tentu tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya risiko, namun di sisi lain untuk menarik dana lari dari penabung dan juga menerbitkan sekuritas yang lebih aman dan liquid. Intermediasi jatuh tempo adalah lembaga keuangan dan menerima dana dari penabung yang pada umumnya berjangka waktu pendek, kemudian memberikan kredit kepada peminjam yang biasanya membutuhkan dana yang berjangka waktu lebih panjang. Intermediasi jatuh tempo merupakan lembaga keuangan yang menerima simpanan dari penabung dalam jangka pendek, kemudian memberikan pinjaman dalam jangka panjang. Intermediasi mata uang adalah mata uang penabung sering tidak sesuai dengan kebutuhan mata uang pemakai dana. Lembaga perantara keuangan jelas akan dapat memenuhi kebutuhan mata uang tersebut. Intermediasi mata uang adalah lembaga keuangan yang menerima tabungan dalam berbagai mata uang yang dapat memenuhi kebutuhan mata uang yang diinginkan peminjam. Ke dalam tujuan berdirinya lembaga syariah. Tujuan berdirinya lembaga keuangan syariah yaitu mengembangkan lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank yang sehat berdasarkan efisiensi syariah ke daerah-daerah terpencil, meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat bangsa Indonesia sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional yang bangunan terutama dalam bidang banyak masyarakat yang meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan yang selama ini diketahui masih banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank atau lembaga keuangan. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan tentang lembaga keuangan syariah. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.